Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan ke-12, saya akan bahas mengenai operasi file, karena ini termasuk bagian. Nah, kenapa bagian dalam sebuah assembly sama halnya seperti kita lakukan setiap hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, file pasti sudah pasti melekat dengan yang namanya dengan IT, yang namanya dengan informatika, yang namanya dengan sistem informasi. Karena ini adalah bagian yang ada di dalam sebuah program. Saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang masuk dengan operasi pada file tersebut. Nanti ada banyak detailnya seperti apa, silakan dilihat. Nah, operasi file tersebut adalah bagian yang ada di dalam sebuah assembly, atau boleh dikatakan bagian yang ada di dalam bagian penting di dalam sebuah assembly tersebut. Karena yang dipastikan dengan operasi file tersebut pasti membutuhkan namanya interrupt. Interrupt di sinilah sebagai gambaran apa yang akan dilakukan dalam interrupt tersebut, apa yang perlu dilibatkan dalam interrupt tersebut. Pastinya yang pertama adalah bisa membaca dengan menggunakan kodenya adalah AH sama dengan DFA tersebut, ataupun bisa menghapus sebuah file. Nah, menghapus sebuah file pasti dengan menggunakan kode yang berbeda dengan membaca file tersebut, atau bahkan bisa menulis file, dan pastinya juga bisa menutup file tersebut. Ada 4 bagian di dalam sebuah operasi file. Nanti saya akan jelaskan satu persatu seperti apa. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa dalam setiap operasi file tersebut bisa digunakan macam-macamnya, baik itu bisa membaca, menghapus, menulis, ataupun menutup file tersebut. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan contohnya kita ingin membuka sebuah file atau ingin membaca sebuah file. Contohnya misalkan menggunakan file, misalkan kalian punya file khusus tentang mata kuliah apa, misalkan seperti itu. Tapi di situ kan ada filenya. Apakah perlu membaca atau perlu dihapus? Tidak perlu, ya tidak akan dihapus. Atau bisa kita tulis kembali. Artinya dalam menulis kembali adalah bisa mengubahnya. Masuk dalam bisa mengubah. Ataupun bahkan menutup filenya tersebut. Tidak kita menutup saja. Berbeda dengan antara menghapus dengan menutup. Kalau menghapus dia lebih kepada bentuk permanen. Kalau dia menutup, dia hanya menutup bagian filenya saja, tidak diulangi untuk membaca kembali. Itu menjadi bagian yang penting di dalam operasi file. Nanti saya jelaskan. Sebenarnya ada beberapa variabel yang dikatakan dapat dibuat untuk menggunakan interrupt tersebut. Artinya adalah apa? Bahwa anggaplah sedangkan ini misalnya sebuah gambar. Anggaplah gambar tersebut menggambarkan tentang proses interruptnya tersebut. Artinya adalah apa? Satu file, kemudian ada interruptnya yang digunakan beberapa bagian. Contoh misalkan dalam musyawarah. Anggaplah ini seperti musyawarah atau diskusi. Interrupt itu adalah bagian ketika misalkan memberikan masukan, memberikan apa tanggapan atau apapun itu, anggaplah seperti itu adalah bagian dari proses interrupt yang pasti digunakan dengan beberapa variabel tersebut. Pertama adalah variabel untuk menampung nama filenya tersebut. Nah, variabel apa yang untuk menampung nama filenya tersebut? Aku bahkan bisa menampung isi dari filenya tersebut dengan menggunakan variabelnya, ataupun variabel yang bisa menampung teks yang diinputkannya. Artinya adalah apa? Bisa saja menulis, bisa saja mengubah. Itu adalah bagian yang ada di dalam proses variabel tersebut. Karena variabel di sini digunakan untuk apa? Untuk proses interrupt yang digunakan secara khusus. Proses yang dikerjakan bagian yang tertentu ketika proses tersebut ingin menampung sebuah nama file, isi dari file tersebut, ataupun menampung teksnya tersebut. Hampir sama seperti dalam proses interrupt yang ada di gambar ini, di samping, bahwa proses interrupt tersebut hampir seperti itu. Dia menampung misalkan, menampung sebuah masukan, menampung sebuah data, bahwa seperti itu, atau apapun itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kita pernah menggunakannya, atau bahkan kita pernah melakukannya dalam prosesnya tersebut. Nah, itu mungkin setiap hari terjadi ya, itu bisa saja sewaktu-waktu, kapanpun itu dalam prosesnya. Makanya saya bilang,
Bisa saja kita membaca, bisa saja kita menghapus, bisa saja kita menulis, ataupun kita bisa saja menutup. Kapan saja itu dilakukan dalam proses tersebut. Selalu dalam proses hari itu juga, atau bahkan detik itu juga. Tidak. Kapan bisa digunakan, kapan bisa dilakukan dalam proses internet tersebut, dalam proses operasi filenya tersebut. Nah, dalam sebuah emulator dikatakan bahwa di dalam sebuah emulator dikatakan bahwa sebuah konfigurasi yang default itu bisa dibuatkan dengan menggunakan direktorinya. Artinya adalah menggunakan drive tertentu. Contoh misalkan kita tempatkan itu di dalam drive C yang mengatakan bahwa emulator tersebut berisi tentang apa yang dibuatkan oleh kita dalam sebuah proses di operasi filenya tersebut. Kenapa lebih kepada emulator lebih gunakan seperti itu? Karena sebagai alat bantunya dalam membuat sebuah bagian tertentu yang memudahkan kita dalam memprosesnya. Nah, di dalam sebuah atribut kan sebenarnya ada 6, mohon maaf ini, itu sebenarnya ada 6 atribut yang digunakan berupa tentang angka heksadesimal yang harus diisikan ke dalam sebuah register CX. Nah, mod-mod inilah yang bisa dikatakan sebagai dalam atribut ini, atau boleh dikatakan sebagai bagian dari atribut tersebut. Ada namanya zero hour. Zero hours di sini sebagai misalkan read only. Dia hanya bisa membaca saja. Kemudian one hours artinya adalah menggunakan hiddennya saja, ataupun 2 hours artinya adalah menggunakan file system, atau bahkan 3 hours artinya adalah volume label, ataupun 4 hours yang dikatakan sebagai nama subdirectory, atau bahkan yang adalah hours tersebut adalah sebagai file arsip. Yang dikatakan di sini bahwa atribut ini adalah bagian yang berupa tentang angka heksadesimal yang digunakan di situ. Nah, kenapa bicara tentang zero hours tersebut adalah bicara tentang bagaimana dia bisa membaca saja, ataupun dia bisa menyembunyikan. Ataupun dia bisa membaca sistemnya tersebut, atau bahkan volume labelnya saja, atau bahkan subdirectory-nya yang terkait dalam istilah sebagai arsipnya saja. Bisa menjadi bagian di dalam atribut tersebut. Artinya apa? Artinya memang menggunakan dengan angka heksadesimal tersebut memang sudah pasti digunakan di dalam atributnya, dan pastinya atribut ini akan bersaling berkombinasi dengan apa? Dengan variabel yang tadi saya sebutkan, baik itu menampung dengan menggunakan nama file, isi file, maupun menuliskan teksnya tersebut. Nah, itu akan saling berhubungan dengan proses yang tersebut. Nah, di dalam sebuah program, ya, ketika kita ingin membuat sebuah nama file misalkan, yang pasti dengan menggunakan nama file tersebut apa. Kemudian atribut yang digunakannya adalah apa tadi? Atribut yang digunakan tampungan di sini adalah sebagai apa? Sebagai variabel yang digunakan. Tampungan yang untuk menuliskah sebuah teks, atau nampungan cuma hanya sebagai isinya saja, atau nama filenya saja. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa sebagai nama filenya, artinya adalah apa? Dia menampung nama filenya tersebut dengan menggunakan atribut yang apa saja tadi ada 6. Kalau misalkan dia hanya bisa membaca, ya tadi read only saja. Seperti itu. Jadi itu akan terus berjalan. Nah, CX atau DX tersebut dia akan menggunakan hal tersebut tadi saya jelaskan. Nah, artinya adalah apa? Dengan menggunakan registernya. Dengan DX tersebut. Lalu dia bukan berpindah dengan angka heksadesimal tersebut ke bagian yang mana dengan prosesnya tersebut. Sedikit saya jelaskan mengenai flowchart-nya.
Sini jelas bahwa nama variabel di sini ada 3. Jadi dia bisa menampung untuk nama filenya, bisa menampung tentang isi filenya, ataupun bisa menampung tentang variabel teksnya. Artinya adalah apa? Bahwa memang atributnya pun memang sudah saling berhubungan dengan variabelnya tersebut. Nah, dengan 3 bagian variabel tersebut, dia akan memulai sebuah proses dalam flowchart-nya tersebut. Nah, apabila dia ingin membuat sudah nama file, pasti sudah otomatis dia akan menampung nama file tersebut di dalam baru dia bisa membuatkan nama file tersebut dalam tampungannya tersebut. Kalau misalkan dia diregister ke dalam TX ataupun DX tersebut, maka akan kembali dengan memorinya yang ada. Ya. Ataupun dia bisa berpindah, gitu, berpindah dengan GCH ataupun atribut. Dia akan tetap kembali dengan registernya tersebut. Artinya mengulang kembali dengan registernya tersebut. Tidak kembali ke memorinya. Dia akan mengulang kepada CS dengan DX tersebut. Kalau dia dengan posisi tampungan di dalam DX, dia akan tetap kembali ke registernya, kecuali dia pembawa integer yang dikatakan sebagai proses ketika membuat filenya tersebut. Apa dengan menggunakan misalkan tadi MyBird tersebut di dalam drive-nya. Dan variabel sebagai yang pindah sebagai tampungan tersebut yang X, dia akan menjadi sebuah bagian untuk apa uji coba teksnya tersebut. Agar apa? Ketika proses tersebut dia akan berjalan sampai proses pop X-nya dengan pop X-nya berjalan sampai kembali kepada start-nya tersebut. Lalu dia akan mengakhiri prosesnya tersebut dengan cara yang berjalan seperti biasa. Seperti itu. Jadi anggaplah seperti itu. Nah, dari penjelasan ini bisa diketahui bahwa prosesnya tersebut adalah menggunakan variabel nama. Artinya bisa menampung nama filenya tersebut yang perlu diakhiri dengan proses karakter zero. Kemudian label tampungan untuk menampung semua isi file yang tersebut. Kalau dengan proses tampungan menggunakan menampung isi file tersebut, artinya adalah apa? Artinya adalah file tersebut ketika dibaca.
lanjut. Untuk variable teks adalah dia untuk menampung sebuah kata yang ketika diisikan dengan menggunakan file tersebut. Di dalam sebuah variable teks dia untuk menampung seperti apa? Ketika proses tersebut diisikan ke dalam sebuah filenya. Dan menggunakan zero out tersebut adalah ketika mode-nya ada untuk membaca file yang artinya adalah hanya bisa membaca dalam prosesnya tersebut. Baik itu tadi menampung nama file, kemudian menampung isi file, ataupun memasukkan teksnya tersebut di dalam file, sampai akhirnya adalah proses read only tersebut. Berarti dia hanya bisa membaca dalam prosesnya, tidak bisa untuk mengubah, tidak bisa untuk menulis. Karena dia setelah proses tersebut dia akhiri dengan proses karakter dengan menampung nama file ataupun menampung isi file, artinya dia tidak bisa melakukan proses pengubahan. Nah, di dalam operasi file seperti ini bisa saja akan berbanding terbalik. Nah, di dalam sebuah teks ketika ingin menulis sebuah teks artinya adalah ketika proses tampungan tersebut atau menampung proses menulis teksnya tersebut artinya adalah dia bisa tahu berapa panjang yang digunakan dalam proses karakternya tersebut. Bisa saja proses panjang karakternya akan berbeda dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan di awal. Bisa saja dia sama, tergantung dari kebutuhannya tadi. Kalau dia dengan proses tampungan dengan menggunakan panjangnya ada 8, maka teksnya tersebut dia akan melihat bahwa dengan menggunakan tag tersebut sudah paling maksimal. Nah, ataupun dia bisa menggunakan yang lain dengan proses yang berbeda. Bisa saja kan prosesnya akan berjalan seperti yang lain, tidak sesuai misalkan seperti itu. Kenapa? Karena akan menyesuaikan dengan prosesnya tersebut. Nah, ada sebuah DOS di dalam versi yang pertama, ketika penanganan file tersebut melakukan FTP dengan melalui FTP tersebut, artinya adalah sistem ini akan terus muncul. Maka sebagai hasilnya dari kompatibilitas dengan menggunakan TP or M, ya, TP or M tersebut. Dan ternyata memang penanganan file di dalam sebuah VCB tersebut banyak kendalanya, seperti kemampuan dalam menampung karakter dengan menggunakan 11 karakter saja di dalam nama filenya tersebut. Hanya mampu dengan menggunakan 11 karakter. Artinya adalah apa? Berarti panjang karakternya akan tidak sesuai atau bahkan sudah berbeda. Kenapa? Jelas di versi yang pertama, sedangkan kita sudah menggunakan versi yang keberapa. Seperti itu. Kenapa? Dalam proses teknologi dia akan terus berkembang. Kita mungkin lagi menggunakan 11 karakter. Dia akan terus berkembang menjadi beberapa karakter atau bahkan lebih dari 11 karakter tersebut. Karena itulah kita hanya mampu menampung dengan menggunakan 11 karakter. Maka nama yang untuk direktorinya tersebut tidak akan tertampung. Sehingga DOS yang versi awal tersebut tidak bisa menangani adanya direktori. Artinya tidak membutuhkan direktori. Kenapa? Sudah bisa menampung dengan 11 karakter tersebut. Artinya tidak perlu dengan menggunakan direktori tersebut. Itu tadi dengan menampung 11 karakternya saja, tidak perlu menggunakan direktori. Artinya adalah penggunaan drive, tidak perlu kembali. Dia hanya bisa menampung dengan menggunakan 11 karakter saja. Nah, penanganan dalam sebuah file di dalam FTP tersebutlah sudah pasti ketinggalan zaman. Kenapa? Itu akan mengalami sebuah error kalau misalkan saat ini digunakan, akan berbeda. Nah, dan pastinya telah banyak ditinggalkan oleh programmer-programmer. Karena itulah di dalam masalah ini, di dalam materi ini saya akan jelaskan sedikit seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa dengan menampung sebuah 11 karakter tersebut ternyata tidak perlu menggunakan direktori, tidak perlu kembali, hanya saja menggunakan versi yang terbaru dengan proses tersebut agar apa? Agar tidak ketinggalan zaman dalam prosesnya. Nah, sedangkan di dalam versi yang kedua, artinya adalah apa? Sudah mulai berkembang. Dengan apa? Dengan proses update, dengan proses yang akan berbeda seperti itu. Akan mengalami proses yang berbeda-beda lah.
Kenapa? Tidak semuanya sama. Seperti itu. Nah, di dalam versi yang kedua inilah kita tahu bahwa ketika itu dikenalkan, ya, ketika dikenalkan dalam bentuk penanganan yang baru, pasti sudah ada apa? Sudah ada proses perubahan, sudah ada proses yang berbeda dengan sebelumnya. Dengan penanganan file tersebutlah dinamakan dengan file handle, yang pastinya mirip dengan fungsi pada Unix tersebut. Hampir mirip dengan fungsinya tersebut. Karena di dalam file handle tersebutlah proses penanganan akan dilakukan dengan menggunakan directory, yang pastinya akan mudah dilakukan prosesnya, yang akan memudahkan. Akan berbeda, versi yang pertama tidak menggunakan directory, sedangkan versi yang kedua lebih menggunakan directory. Sebagai apa? Sebagai proses penanganannya. Tidak lagi menggunakan 11 karakter yang seperti di dalam versi yang pertama. Artinya adalah sudah melakukan fitur, sudah mulai diperbarui, sudah mulai ada update begitu. Sudah lebih menggunakan apa? Bagian yang bisa dikerjakan. Nah, operasi file yang dilakukan dengan file handle tersebutlah perlu di open. Artinya apa? Perlu dibuka prosesnya tersebut. Karena apa? Karena yang terbuka itulah akan terlebih dahulu ketika prosesor tersebut dibuka ataupun file bisa dikerjakan, bisa dilihat. Selain itu, file handler juga bisa bekerja dengan menggunakan yang dinamakan dengan ASCII. Artinya adalah ASCII di sini adalah boleh dikatakan sebagai ASCII dan zero tersebut, out of zero byte. Artinya sebagai suatu bentuk teknik yang menggunakan penulisan string dengan diakhiri dengan bit 0 tersebut atau karakternya 0, tidak ada nilainya tersebut. Di dalam proses ASCII inilah bisa tahu bahwa ketika proses penulisan tersebut dengan menggunakan angka, dengan menggunakan string sebagai bagian yang kemudian diakhiri dengan bit 0 ataupun karakter 0, artinya apa? Memang ASCII tersebut tidak memiliki nilai. Kita perlu menilai dengan nilai angka 0 tersebut. Yang digunakan di dalam ASCII tersebut. Nah, contohnya misalkan dalam sebuah penulisan nama file tersebut yang dengan menggunakan nama di dalam database-nya tersebut. Ya. Karena sebagai database tersebut dikatakan sebagai 0. Berarti adalah apa? Nilainya adalah ASCII tersebut. Yang artinya adalah menggunakan ASCII plus 0 tersebut yang digunakan. Karena apa? Karena tadi sudah pasti diakhiri dengan bit 0 tersebut. Tidak ada nilainya dari bagiannya tersebut. Nah, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, mungkin saya tanyakan. Tidak ada, saya lanjut ke bagian membuat sebuah file. Ini adalah bagian pertama dalam bagian untuk file apa sih yang digunakan. Ketika sudah ada file, kemudian file tersebut bisa digunakan atau tidak, misalkan seperti itu. Atau bahkan akan berbagi seperti apa dengan pembuatan file tersebut. Di dalam membuat sebuah file, sama halnya seperti kita membuat sebuah bagian. Yang di apa? Misalkan, yang ada di dalam, misalkan dalam Word, misalkan seperti itu. Atau apapun itu. Kita bisa tahu jadinya seperti itu. Jadi, bagian yang ada di dalam sebuah file itu kita bisa tahu berapa sih misalkan. Nah, kita menciptakan sebuah file baru, pastinya kita perlu menggunakan namanya fungsi dari 3C tersebut. Artinya juga dalam bentuk input tersebut. Itu menggunakan 21 hours tersebut. Nah, dalam proses menciptakan sebuah file sebenarnya sama halnya ketika kita ingin membuat sebuah file di dalam Word, di dalam
Excel, di dalam PowerPoint, banyak sekali yang digunakan. Di situ ada banyak sekali yang digunakan. Artinya apa? Memang itu digunakan secara demikian. Untuk apa? Misalkan kita ingin menciptakan sebuah yang baru seperti apa, atau apapun, misalkan seperti apa. Nah, pada sebuah aturan, di dalam pemakaian input tersebut adalah dengan memasukkan nilai servis 3 tersebut di dalam angka hexadesimal. Artinya adalah pasangan register dari DS atau DX tersebut akan menunjuk pada nama file ASIS tersebut yang akan diciptakan. Akan terus berjalan seperti ini. Di dalam menciptakan sebuah file baru, kemudian langkahnya lebih kepada arah yang bagian ASIS tersebut, itu akan diciptakan sedemikian rupa untuk apa? Untuk bisa mendapatkan sebuah register di dalam assembly-nya tersebut. Itulah yang digunakan dalam proses yang ada di dalam assembly-nya. X yang perlu diisi di dalam sebuah atribut pastinya akan berkaitan dengan tadi. Ada bagian dengan atau bahkan bisa menjadi bagian untuk pembukaan file tersebut. Yang pasti dengan menggunakan specification nomor bit yang ada. Kalau dia menggunakan 0, artinya dia menggunakan untuk file read only saja. Filenya hanya bisa membaca. Filenya hanya bisa dibaca saja. Nah, artinya adalah apa? Ketika kita buka, ini hanya bisa untuk dibaca. Hanya saja dengan proses tersebut. Kalau dia menggunakan one, artinya file hidden, bahwa file tersebut disembunyikan. Nah, jenis file inilah tidak akan ditampilkan dalam proses directory dari DOS-nya tersebut. Tidak akan bisa digunakan, tidak akan bisa ditampilkan dalam prosesnya tersebut. Ya. Pasti dari setiap bagian atribut file tersebut akan berbeda yang dalam CX tersebut. Nah, kemudian kalau lebih kepada file system, karena file system di sinilah sebagai file yang akan otomatis dijalankan pada saat bootnya tersebut. Karena apa? Proses boot ini akan berjalan di dalam sebuah DOS. Seperti itu. Karena jenis inilah yang biasanya berkaitan erat dengan mesin komputer. Dialah yang berjalan secara langsung atau berjalan beriringan dengan mesin komputer tersebut. Atau biasanya ditandai dengan ekstensi .cs atau sistemnya tersebut. Nah, itu bagian di dalam proses yang pasti juga akan berbeda ketika ingin membuat sebuah file baru. Ataupun yang arti dengan untuk volume label, kalau for adalah sebagai name subdirectory tersebut, atau yang terakhir adalah file dengan menggunakan file arsip, karena suatu bentuk yang bentuknya adalah file normal. Ya, sudah pasti arsip itu akan bentuk yang normal, tidak mungkin ada perubahan. Nah, jadi dari mulai 0, 1, 2, sampai ke 5 tersebut sudah pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Ada yang hanya bisa membaca saja, kemudian ada yang bisa dijalankan secara otomatis dengan mesinnya tersebut, ataupun sebagai bentuk normalnya saja dari file tersebut atau apapun itu. Pasti akan berbeda, tidak berkaitan, tidak akan bisa berjalan beriringan, walaupun proses atributnya akan tetap berjalan seperti itu. Tetapi prosesnya akan berbeda. Jika fungsi ini berhasil dalam menciptakan satu file baru, maka query flag-nya tersebut akan berisi nomor handle-nya atau nomor pembukaan dalam file tersebut. Artinya bisa saja menggunakan sebuah password yang digunakan. Ya.
Tapi bisa saja akan berbeda. Misalkan seperti itu. Apakah akan clear misalkan seperti itu? Bisa saja akan berbeda. Kalau dia akan menghapuskan dengan proses tersebut, dia akan kembali dengan proses yang awal. Tinggal pilihan yang berbeda. Antara dia akan menggunakan clear atau bisa diisikan dengan proses nomor handle tersebut yang menggunakan password yang digunakan. File tersebut akan dibuka mempunyai yang dibuka akan mempunyai nomor handle tersebut yang pastinya akan berbeda-beda. Secara umum nilainya 5 ke atas. Akan berbeda-beda. Tidak semuanya sama digunakan. Dalam prosesnya tersebut pasti akan berbeda. Nah, kita menciptakan sebuah file baru inilah bisa tahu apa sih yang dibutuhkan di dalam proses menciptakan file baru tersebut. Apakah itu akan berjalan seperti ini, apakah itu akan berjalan seperti itu, atau apapun itu. Pasti akan memiliki perbedaan masing-masing. Nah, jadi bisa tahu, walaupun memang prosesnya dengan mempunyai nomor handle dalam yang berbeda-beda prosesnya tersebut. Bisa saja sebaliknya. Jika proses penciptaan sebuah file akan gagal, misalkan seperti itu, maka carry flag-nya tersebut akan dijadikan sebagai satu set saja. Nah, next-nya akan berisi tentang kode kesalahan tersebut. Nantinya bisa saja kode kesalahannya sering terjadi. Misalkan hours artinya file tersebut tidak ditemukan, ataupun for hours ada misalkan tidak ada handle, atau 5 hours artinya tidak ada adanya adalah akses terhadap file tersebut akan ditolak. Karena apa? Bisa saja bagian dari error tersebut akan terjadi dengan proses kesalahan yang ada. Karena memang itu akan terjadi secara demikian rupa. Ya, kode kesalahan itu akan terjadi bisa saja kapanpun. Kalau misalkan penciptaan sebuah nama file baru tidak menjadi bagian dalam proses yang tersebut, pasti akan berbeda. Seperti itu. Ataupun dalam membuat sebuah file perlu menggunakan namanya fungsi dari ini semua. Dan kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena apabila dalam prosesnya penciptaan file baru dan ternyata file tersebut ada, maka fungsinya ini tidak akan menjadikan file tersebut menjadi nol. Tidak akan menjadikan file tersebut menjadi nol. Justru akan bertambah nilainya. Artinya adalah apa? Ada proses pengkopian di situ. Ataupun bisa menghindari proses ini karena memang bisa menggunakan fungsi dari for i tersebut untuk mengecek apakah file tersebut akan diciptakan yang telah ada ataupun belum. Ya, bisa saja seperti itu. Kalau dia ciptakan yang sudah ada tersebut, dia penambahan prosesnya. Kalau dia sudah ada, ya kalau belum ada dia akan proses. Kalau misalkan sudah ada, dia akan tetap berjalan seperti itu. Dia tidak tahu bahwa proses tersebut akan menjadi fatal, misalkan seperti itu. Karena apa? Proses ini akan dijadikan sebagai fungsi untuk bisa digunakan. Misalkan nama file tersebut ya, dengan atribut handle post tersebut, artinya adalah bisa saja prosesnya dengan menggunakan nama file tersebut. Ya. Kenapa? Dalam proses nama file yang tersebut bisa saja atributnya tidak handle. Bisa saja mengalami kejadian kode kesalahan tersebut. Bisa saja seperti itu. Banyak sekali digunakan. Itulah yang digunakan di dalam membuat sebuah file baru. Dimana misalkan membuat sebuah file yang telah ada, artinya apa? Sudah ada sebelumnya, tidak digunakan sebelumnya. Dalam membuka suatu file yang telah ada,
perlu digunakan fungsi dari CD hours tersebut, yang artinya adalah dari input 21 hours tersebut. Nah, adapun aturannya dalam pemakaian tersebut bisa saja dengan menggunakan input. Dengan menggunakan AH sama dengan 3D hours tersebut, kemudian AL dengan menggunakan tujuannya adalah membuka file tersebut adalah dengan menggunakan zero, menggunakan one, menggunakan two. Nah, kalau zero lebih kepada membaca saja, dia hanya bisa read only. Dan kalau one, dia pasti untuk bisa ditulis read only, ataupun bahkan menjadi bagian dengan itu tersebut. Artinya dia bisa membaca, bisa saja menulis, bisa digunakan dalam prosesnya tersebut. Ataupun bisa menjadi DS atau DS tersebut dengan menggunakan nama file sebagai aslinya dari zero tersebut. Nah, dengan proses buka file yang padat sudah bisa diinputkan dengan proses ini. Ataupun sebagai outputnya adalah bisa saja berhasil. Kalau dia berhasil, maka proses CFA tersebut akan menjadi nol dan AS-nya akan mendapatkan nomor handle tersebut. Artinya dia membuka. Kalau misalkan tidak berhasil prosesnya, dia akan menjadi nilai one tersebut di dalam F-nya. Dan AX sebagai kode kesalahan tersebut. Dari buka file yang ada inilah kita bisa tahu bahwa file tersebut apakah sudah ada ya, dengan proses tersebut dengan menggunakan ini tadi dengan input adalah terus dilihat dulu prosesnya tujuannya untuk apa, tujuan untuk membaca, tujuan untuk menulis atau tujuan punya kedua tujuan yang ada tergantung dari bagian tersebut. Ataupun bahkan bisa perlu yang kita perhatikan adalah perhatian dari sini adalah ketika pembukaan sebuah file yang telah dilakukan oleh fungsi ini akan memindahkan pointer tersebut pada bagian yang awal filenya. Artinya adalah apa? Bukan file tersebut perlu diketahui. Dengan proses pemindahan file tersebut akan dibalikan kepada posisi yang awal. Dan apabila ketika kita membuka suatu file tersebut dengan fungsi ini, langsung menulis pada file tersebut, maka isi dari file tersebut akan tertimpa. Untuk menghindari pointer tersebut harus dipindahkan pada akhir file tersebut setelah pembukaan dari filenya yang ada. Artinya akan di akhir. Posisinya akan dipindahkan ke yang akhir. Untuk apa? Tadi misalkan, kalau dia di awal mungkin yang perlu dihati adalah pointernya error misalkan seperti itu atau apapun tertimpa misalkan. Nah, yang perlu dinilai dengan posisi akhir tadi. Kenapa? Dalam proses output tersebut akan dilihat hasilnya. Tapi kalau di awal dia akan tertimpa, dia akan pada bagian tertentu dia akan menumpuk akan seperti itu. Kenapa? Tidak akan sesuai dengan bagiannya tersebut. Itulah proses di dalam filenya. Nah, dalam sebuah contoh, dengan membuka sebuah file tersebut dengan menggunakan fungsi GRs tersebut adalah nama file tersebut jadi atribut yang akan dihandle dengan prosesnya tersebut. Kalau nama file tersebut sebagai atribut, maka bisa dilihat proses yang dilakukan di sini. Bisa saja pushDX tersebut akan berpindah kepada AS tersebut, ataupun bisa berpindah kepada atribut yang ada. Sampai proses tersebut akan mengalami sebuah bagian yang artinya adalah apa? Bagiannya ketika selesai. Kalau proses tersebut dilakukan di dalam bagian file tersebut di akhir, kita bisa tahu hasilnya berapa. Tapi kalau misalkan fungsi tersebut tetap akan di awal, ya sudah pasti akan berbeda. Hasilnya pun saja akan berbeda. Outputnya pun akan berbeda. Nah, jadi bisa tahu dengan proses tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin membentuk sebuah file? Itu pasti akan berbeda lagi. Dia adalah lebih kepada file yang telah ada. Sekarang sudah kepada bagian yang tentang menutup file tersebut. Tadi kan sudah saya janjikan, saya akan jelaskan satu persatu sedikit. Nah, menutup file tersebut artinya adalah apa? Dia harus setelah terbuka, harus sudah dibuka dahulu. Karena apa? Karena inilah yang digunakan fungsi ke tiga tersebut dan dari inputnya tersebut. Artinya adalah apa? Memang menutup sebuah file tersebut akan tahu dengan proses penggunaannya.
Fungsi inilah yang akan menutup sebuah file ketika dibuka dengan DDoS tersebut. Nah, dengan menutup file tersebut, ya bisa saja menggunakan fungsi ini, ataupun bisa saja fungsinya tersebut akan dibuka kembali. Seperti itu, akan dibuka kembali dengan fungsi yang berbeda. Nah, dengan menggunakan istilah ya dengan dengan EH dan BX tersebut, artinya dengan menggunakan nomor handle file tersebut, dia akan dilihat dengan file passwordnya tersebut lah. Nah, agar apa? Tadi sewaktu-waktu misalkan dibuka, dia akan dibuka di bagian apa? Lihat pada bagian apa prosesor tersebut. Jadi bisa tahu seperti apa. Ataupun misalkan dalam sebuah contoh, ketika menutup sebuah file yang terbuka tersebut, misalkan dengan menggunakan push, dengan makro yang tersebut adalah menghandle, kemudian push BX-nya tersebut akan sama seperti ini tadi ya. BX sebagai nomor handle tersebut. Lihat balik kepada nomor handle tersebut. Pada pindahkan kepada AH dengan BX tersebut, dia akan menjadi sebuah handle. Tetap akan berjalan seperti sama. Kenapa? Hanya menutup sebuah file yang terbuka saja. Pasti akan berbeda dengan fungsi yang lain. Nah, sebenarnya tidak semua file yang telah dibuka tersebut harus ditutup dengan entrap khusus. Tidak semua. Ya. Tidak semua file tersebut bisa dibuka kembali dengan harus menutup entrap secara khusus. Nah, apabila ketika kita ingin mengakhiri program dengan entrap 20 Hz tersebut, tapi dengan fungsi 4CH dari entrap 21 Hz tersebut, maka penutupan file tersebut yang buka sebenarnya tidak perlu. Ya. Artinya apa? Sebenarnya di sini ada terbuka secara bisa dilihat secara kasat mata. Anggaplah seperti itu. Kenapa? Karena penutupan file yang sudah terbuka tidak perlu lagi. Ngapain ditutup? Kalau dia sudah terbuka secara jelas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini karena entrap inilah yang akan menutup semua file yang terbuka secara otomatis. Oke. Sebelum saya lanjut, boleh istirahat dulu sekitar 15 menitan ya, nanti akan kembali lagi. Oke, terima kasih.
Kita lanjut, apa Mbak Gista sama Mas Aldi, silakan. Lanjut, bahwa untuk file tadi sudah saya jelaskan ya sedikit, bahwa ketika semuanya itu tidak lagi perlu menggunakan file yang dibuka dengan menggunakan khusus. Artinya tidak semua file tersebut berarti tidak semua file yang telah ada tersebut dibuka harus ditutup dengan menggunakan interrupt khusus. Tidak. Kenapa? Ini nanti akan berdampak dengan apa? Yang sebenarnya tidak perlu lagi digunakan. Tapi interruptnya tersebut akan menutup secara otomatis. Ataupun dengan menggunakan tersebut secara otomatis. Akan terbuka juga secara otomatis. Nah, inilah sebagai fungsi dari 4CH tersebut di dalam interrupt atau host tersebut. Nah, sebenarnya saya sudah singgung bahwa tidak semuanya dengan menggunakan file tersebut dibuka dan ditutup dengan interrupt khusus. Tidak semua seperti itu. Artinya adalah sifatnya adalah sementara. Tapi kalau sudah lebih kepada secara otomatis, maka dilihat juga prosesor tersebut seperti apa yang digunakan dalam mengatur file tersebut. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kemampuan DOS tersebut dalam menangani sebuah file sangat terbuka itu terbatas. Artinya tidak banyak yang digunakan, tidak banyak yang dilakukan di dalam kemampuan DOS tersebut ketika menangani sebuah file. Tapi kemampuan DOS inilah dalam menangani file perlu yang terbuka ini perlu diatur dengan menggunakan configuration system atau dengan file dari filenya tersebut, dengan print filenya tersebut, menjadikan bahwa nilai tersebut adalah nol. Nah, di sini kita sudah tahu, yang perlu diingat di sini sudah tahu bahwa kemampuan DOS itu terbatas tadi, tidak selamanya menggunakan hal tersebut dengan proses yang ada. Di sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa DOS memang terbatas seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan menggunakan Windows pada saat ini? Pastinya akan lebih berbeda proses yang digunakan maupun bagian yang akan digunakan nantinya. Pasti sudah akan berbeda prosesnya. Tidak lagi sama seperti yang ini. Atau bahkan tadi versi yang pertama dia tidak menggunakan directory, tidak perlu menggunakan directory karena sudah menggunakan karakter tersebut langsung disimpan. Ataupun versi yang kedua tadi, ya dalam menangani sebuah file perlu namanya directory, sudah berbeda. Semakin lama ketika fiturnya tersebut bertambah dengan versi-versi yang berbeda, maka akan bertambah menjadi yang lebih baik dalam proses yang digunakan. Sudah berbeda. Nah, bisa jelaskan bahwa ketika menutup file tersebut sudah tahu seperti apa sih ketika proses tersebut akan dilakukan atau bahkan akan dikerjakan seperti apa. Tidak selamanya menggunakan hal tersebut. Akan seperti itu. Karena apa? Proses yang dilakukan dengan menggunakan menutup sebuah file tersebut sebenarnya tidak akan berbeda ketika ingin membaca sebuah file. Karena dalam membaca sebuah file ini diperlukan namanya file handle yang perlu dilakukan dengan fungsi dari TF tersebut, dari interrupt yang ada. Artinya juga membutuhkan kebutuhan yang berbeda, membutuhkan kebutuhan yang tidak sama dengan sebelumnya. Antara membaca file kemudian menutup file pasti akan berbeda dengan baca. Antara membaca file, menutup file, atau bahkan tadi menggunakan file yang sudah ada pasti akan berbeda. Tidak semuanya sama prosesnya tersebut dilakukan. Nah, di dalam membaca sebuah file di sini dijelaskan bahwa dia perlu dilakukan dengan menggunakan fungsi dari DF tersebut. Sama dari interupsi 21 tersebut. Nah, cara aturan dalam pemakaian sebuah fungsi ini kalau misalkan diinputkan menggunakan AH sama dengan IFH. Artinya adalah CX tersebut banyaknya yang digunakan di dalam input byte yang ingin dibaca saja. Ataupun DX di sini adalah sebagai nomor file yang handle tersebut. Ataupun DSDX di sini adalah sebagai alamat buffer, yaitu adalah tempat hasil pembacaan yang akan disimpan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa inputnya apa yang digunakan. Kemudian prosesnya bagaimana yang dikerjakan. Dari banyaknya data dengan menggunakan byte tersebut, ataupun bahkan dari nomor file tersebut, ataupun buffer
yang terjadi sebuah loadnya tersebut nanti, dan dia pasti akan bisa mendapatkan hasil dari pembacaan teksnya tersebut. Sudah tahu seperti apa yang digunakan. Nah, bagaimana dengan outputnya? Kalau dia berhasil, maka CF-nya tersebut akan menjadi 0. Dan AS-nya akan mendapatkan jumlah byte yang telah dibaca tersebut. Berapa kali baca prosesnya tersebut. Dan apabila dari AS-nya sebagai 0 ataupun AS lebih kecil dari CS, artinya akhir dari file tersebut telah dicapai. Sudah mendapat tujuannya seperti apa yang digunakan. Kalau misalkan tidak berhasil, maka CF-nya tersebut adalah sebagai 1. Dan AX-nya adalah sebagai kode kesalahan tersebut. Itulah yang terjadi. Jika proses tersebut sudah berbeda, yang dituju apa, yang digunakan apa, ternyata akan berbanding terbalik. Akan berbanding yang tidak sesuai, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu dalam membaca sebuah file pasti akan berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau dibentuk dalam penggunaannya dengan membaca sebuah file, kita bisa tahu bahwa handle-nya tersebut akan berbeda. Kenapa berbeda? Misalkan seperti itu. Dengan menggunakan number yang berbeda juga. Artinya ada load di situ sebagai buffernya. Kalau push dari BX, CS dengan DX tersebut akan move kepada AH ataupun BX ataupun move kepada CS tersebut akan berbeda juga. Kalau di yang tersebut adalah 3F ataupun kalau di BX adalah handle-nya adalah CX sebagai number-nya yang dilakukan. Tapi kalau sudah bicara tentang lead dari DX tersebut akan buffer, akan load bagiannya sampai proses tersebut akan berakhir seperti apa. Yang perlu diperhatikan di sini adalah fungsi ini akan membaca banyaknya data dari suatu file. Jadi posisi yang tidak tetap gantung dari poin file tersebut pada saat itu digunakan. Nah, walaupun proses tersebut banyak dibaca, ya, dengan data yang ada di dalam suatu file tersebut, tapi posisinya tidak tetap, akan berpindah-pindah. Masih tergantung dari pointernya, tunjuk arahnya tersebut seperti apa. Menjadikan file tersebut akan berpindah seperti apa, misalkan kalau proses filenya tersebut dibaca kemudian akan berpindah ke bawah, berakhir akan pindah ke bawah lagi, akan seperti itu. Proses tersebut akan berulang, bahkan terjadi sebuah loop. Yang dikatakan adalah misalkan ini hanya bisa dibaca sebesar satu segmen saja, yang artinya adalah satu segmen tersebut adalah 64 kilobyte dalam sekali pembacaannya. Kalau misalkan segmennya ada banyak sekali, berapa kali proses pembacaan tersebut? Dia bisa membaca tersebut dari file yang besar, baru bisa proses adanya looping, adanya pengulangan di situ. Artinya ketika membaca file tersebut yang paling besar, bisa tahu proses loop tersebut seperti apa. Nah, pada proses loop inilah posisi pointer atau penunjukan tersebut tidak perlu diatur lagi. Karena setiap kali selesai pembacaan, maka pointernya akan diatur secara otomatis. Dia akan berpindah kemana proses loopnya tersebut. Dalam proses pengulangannya tersebut akan berpindah ke atas kah, dia akan tetap seperti itu, atau dia pindah ke bawah, atau dia ke tengah, atau bagaimana. Dan pasti dia akan berpindah secara otomatis. Sudah diatur secara otomatis seperti apa. Sudah menjadi bagian yang akan terjadi di situ. Bahwa file yang tersebut akan seperti itu. Akan berjalan seperti itu. Ini bagian yang berbeda. Karena di sini kita bisa tahu jadinya. Walaupun memang kita membaca sebuah file itu udah banyak sekali, ada banyaknya data tersebut, tapi memang tergantung dari tadi, tergantung dari bagiannya tertentu, menjadikan bahwa memang proses tersebut akan berakhir. Nah, kalau proses tersebut akan berakhir, maka yang terjadi adalah proses ada loopnya tersebut akan kembali dan terus mengulang. Beda halnya dengan menulis sebuah file. Kalau menulis sebuah file, artinya adalah file tersebut dapat digunakan dengan fungsi 40 hours tersebut. Dari interrupt 21-nya tersebut. Artinya akan tetap sama dalam interrupt yang sama. Dengan menggunakan interrupt yang sama, tetapi hanya fungsinya saja yang berbeda. Karena lebih kepada menulis sebuah file. Akan berbeda. Kalau secara aturan, dalam pemakaian sebuah fungsi ini dengan menggunakan 40A tersebut artinya adalah AH tersebut berada dalam 40. Nah, BX juga tadi sama dengan nomor file terhandle tersebut. Dan X-nya adalah banyaknya data, sama seperti yang tadi, yang akan dituliskan. Ya.
Kemudian kalau misalkan dari DSDX yang tersebut adalah alamat data yang akan ditulis ke dalam sebuah file tersebut. Artinya memang seperti itu proses filenya tersebut. Bagiannya tersebut akan seperti itu. Kita menulis file tersebut dengan fungsi yang berbeda dengan membaca tadi. Artinya dia juga akan berbeda dalam proses ketika ditulis ke dalam sebuah file tersebut. Akan berbeda. Gimana kalau misalkan outputnya misalkan seperti itu. Nah, kalau dalam outputnya, artinya kalau jika berhasil dalam proses tersebut, maka CF-nya adalah sebagai angka 0. Nah, lalu AX-nya akan bersifat lebih pada jumlah byte yang berhasil dituliskan tersebut. Artinya dia akan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak berhasil, maka CF-nya menjadi nilai 1. Dan AX-nya sebagai kode kesalahan tersebut. Artinya juga akan seperti itu prosesnya. Akan berbeda. Sudah pasti secara otomatis akan berbeda. Sudah pasti akan berbeda antara menulis dengan membacanya tersebut. Yang menjadi bagian yang sudah akan tidak sama. Nah, bagaimana kalau kita dalam penulisan sebuah fungsi tentang menulis filenya tersebut? Kalau misalkan aku di sini sebagai handle dari bagian number tersebut. Nanti akan menjadi sebuah loop dalam sebuah buffernya tadi. Nah, kalau misalkan push dx-nya, kemudian ketika push dari cx-nya atau dx-nya tersebut, dia akan berpindah. Seperti yang tadi sebenarnya tidak membaca tadi. Hanya saja berbeda-beda dalam fungsinya saja. Karena apa? Fungsi dari cx, dari dx atau dx tersebut akan berbeda. Kalau dia menggunakan dx, dia lebih kepada bentuk handle. Kalau dia bentuk cx adalah bentuk number, kalau misalkan dx adalah sebagai buffernya tersebut. Artinya load-nya tersebut yang digunakan. Berapa banyak proses yang dilakukan sampai akhir dari prosesnya tersebut terjadi. Fungsi ini sebenarnya hampir sama. Secara langsung fungsinya hampir sama. Dengan apa? Dengan fungsi dari 3FH tersebut. Hampir sama. Hanya saja yang membedakan adalah prosesnya saja yang berbeda. Tidak sama dalam prosesnya. Dengan melihat inilah, pada sebuah nilai yang di dalam AX tersebut, setelah operasi penulisan tersebut berhasil, maka kita bisa ketahui. Nah, apabila AX-nya sebagai apa? Sebagai CX. Artinya adalah sama dengan CX tersebut. Maka operasinya dalam penulisan tersebut berhasil dengan sukses. Kemudian, apabila AX yang tersebut adalah lebih kecil dari CX, artinya adalah penulisannya ya, hanya bisa berhasil untuk menulis saja. Itu pun sebagian dari data yang seharusnya dituliskan. Bayangkan, misalkan ada 100 data, nanti hanya sebagian, sekitar 25, atau bahkan di bawah. Hanya sebagian saja, tidak setengahnya. Pasti sudah berbeda proses yang dilakukan. Proses yang dikerjakan dalam CX tersebut. Karena apa? Tadi dia melihat bahwa AX tersebut adalah lebih kecil dari CS yang tersebut. Pasti berbeda. Oke. Sebenarnya bisa tahu bahwa AX itu bisa sama dengan CS ataupun AX itu lebih kecil dari CX akan bisa tahu ketika proses penulisannya kalau berhasil. Kalau tidak berhasil ya pasti akan berbanding terbalik dengan prosesnya tersebut. Kita bisa tahu dalam bentuk tulisan seperti ini. Ini agak lumayan buat ya. Saya akan jelaskan sedikit. Ketika mencetak sebuah bagian di dalam keluaran dari makronya tersebut, ya, artinya dia juga bisa mengcopy. Yang artinya adalah dia mendabelkan seperti itu. Mengcopy dengan data.asm tersebut adalah filenya tersebut di copy. Seperti apa prosesnya? Kalau dia dalam bentuk yang model small, yang lebih kecil, ya,
Dia akan melihat bahwa proses tersebut akan berjalan seperti apa, karena ada sumbernya, karena ada tujuan yang digunakan, atau mungkin filenya ada berapa, ataupun bahkan handle-nya dia akan melakukan berapa kali proses penanganan tersebut, ataupun dia bisa baik, ataupun bahkan dia bisa terjadi sebuah error. Berapa banyak dia error dilakukan? Di sini ada beberapa error yang pasti ada banyak sekali, dari 1, 2, 3, 4, 6, 15, 21, 39 sampai 30 sampai error yang lainnya. Banyak sekali yang digunakan, yang dilakukan dalam prosesnya tersebut, walaupun sama-sama menggunakan copy filenya tersebut. Bisa saja error. Contohnya misalkan kalian maaf, mengcopy tugas temannya, bisa saja error, bisa saja tidak terjadi. Karena apa? Ya itu tadi, karena banyak hal yang digunakan, karena banyak hal yang dilakukan dalam prosesnya tersebut, tidak selalu sama. Ataupun bisa saja ketika kita ingin mengganti sebuah mode, dia akan membersihkan sebuah layar, dan membersihkan layar tersebut akan misalkan screen, ya, akan bisa screen atau screen atau apapun lah. Nah, tergantung dari bagiannya. Yang pasti dia akan bertanya pada sumbernya tersebut, asal dari mana proses tersebut terjadi, sampai dia bisa proses copy tersebut akan berjalan. Itu sudah tahu. Nah, bagaimana kalau misalkan usernya tersebut tidak mengetik nama file yang perlu di copy, ataupun langsung ditekan enter, ya, perlu ditanyakan kembali seperti apa proses yang dikerjakan. Cuma sama akan terjadi dalam proses ASCII double zero-nya tersebut yang berjalan. Nah, sebenarnya kita bisa tahu bahwa proses tersebut akan bertanya ke mana, prosesnya akan berjalan seperti apa. Apakah dia akan terjadi namanya loop, pengulangan berapa kali proses tersebut, ya kan? Atau dia bisa mengcopy saja, atau bahkan bisa selesai dalam prosesnya tersebut. Pasti akan berbeda-beda. Tidak semuanya sama yang dilakukan dalam prosesnya tersebut. Sebenarnya bisa saja tidak terjadi error, tergantung dari kebutuhan tadi. Seperti itu, bisa saja terjadi error, atau bisa saja terjadi error yang dilakukan. Karena proses ini akan berjalan ketika proses itu ditulis di dalam sebuah file. Menjadikan bahwa proses itu akan berjalan seperti ini, misalkan seperti itu. Akan berjalan seperti ini, misalkan seperti itu. Dia bisa tahu proses yang dilakukan. Apabila dalam program yang tadi dijalankan, bisa saja program akan meminta untuk masukkan nama filenya tersebut. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Ketika dimasukkan nama file tersebut perlu dikopikan, ataupun nama file tersebut hasil dari kopian. Contoh misalkan nama filenya akan bersumber dengan tsm.exe tersebut. Ataupun bisa saja nama file tujuannya adalah CSS tersebut dari programnya tersebut. Nah, maka file tsm.exe tersebut akan dikopikan ke dalam sebuah drive dengan nama CSS programnya tersebut, sistem programnya tersebut. Dan apabila pengkopian file tersebut berhasil dengan sukses, maka di dalam layar tersebut akan ditampilkan tulisan pengkopian file telah dilaksanakan. Sebenarnya ini secara tidak langsung prosesnya dilakukan seperti apa.
Kalau itu dijalankan dengan proses yang seperti ini tadi, dengan mengkopikan dulu dalam sebuah drive, nah kalau dalam program itu ternyata berhasil, berarti dilakukan dengan baik, maka proses tersebut akan berlanjut dengan bagian yang terhadap. Jadi bisa tahu bahwa proses tersebut dilakukan dengan sedemikian rupa. Secara keterangan dalam program yang di atas tadi, kita bisa tahu bahwa move AX3 tersebut artinya dengan berpotensi dengan atau berhubungan dengan integer 10 Hz tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai perintah untuk mengaktifkan sebuah mode layar ataupun mode default dari DOS-nya tersebut. Dengan pengaktifan mode layar inilah, maka seluruh isi layar akan terhapuskan. Walaupun memang dalam proses tersebut ketika mengaktifkan sebuah mode di dalam layar ataupun sebuah mode default artinya sudah seperti itu misalkan, sudah berjalan terus seperti itu, dan pastinya dengan menggunakan inilah kita bisa saja terhapuskan dengan seluruh isi layar tersebut. Nah, ini akan bersumber dari siapa? Ketika mencetak bagian untuk mengisi layar tersebut bisa terhapuskan. Kemudian ataupun bisa saja akan dipindah dengan proses tersebut atau akan lead pada bagiannya tersebut. Nah, sebenarnya kita bisa minta user untuk masukkan nama file tersebut yang akan di-copy nantinya. Nah, dari hasil inputan itulah, user bisa menyimpan pada variabel penampungan tersebut. Jadi di dalam file yang pertama. Ini didefinisikan untuk mampu menampung sampai 70 karakter yang dikerjakan. Ya. Karakter yang dikerjakan. Bisa saja seperti itu, bagian yang ada. Bisa kalian bayangkan bisa menampung 70 karakter. Berapa banyak yang dilakukan proses menulisnya tersebut. Sudah dilakukan berapa kali banyaknya proses tersebut. Artinya dia juga akan mengulang kembali prosesnya. Sampai apa? Sampai bisa mencapai dengan proses 70 karakternya tersebut. Setelah didapat sebuah nama file tersebut yang akan di-copy nanti, kita juga bisa melihat, bisa menjadikan bahwa nama file tersebut menjadi ASCII. Artinya adalah ASCII double zero-nya tersebut. Karena setiap input dari keyboard ini selalu diakhiri dengan enter. Ini adalah 0DH. Maka kita tinggal hanya mencari sebuah karakter yang enter tersebut saja. Dan perlu menggantinya dengan menggunakan bit 0, yaitu dengan membuatnya menjadi ASCII double zero tersebut. Artinya adalah 0, nilainya yang dikerjakan. Sebenarnya dari cek letak tujuan inilah kita bisa tahu. Tadi kan lebih kepada tanya pertama ya. Tanya pertama adalah menjadi seperti ini, dia akan mengulang kembali proses tersebut. Tapi kalau sudah tanya kedua, dia ada proses pengulangannya juga sama. Tetapi lebih kepada bagian agar nilainya tersebut diganti menjadi bit 0. Agar menjadi nilai karakternya 0 tersebut.
nilainya akan normal kembali yang dikerjakan, yang dilakukan. Nah, proses inilah ketika menanyakan nama file tersebut dari hasil kopian ini sama saja dengan proses meminta nama file tersebut yang ingin di-copy. Kemudian nama file tersebut, hasil dari kopian ini dijadikan sebagai ASCII-nya tersebut. Nah, ketika move H3DH tersebut, dia akan menjadi kebalikan. Prosesnya tersebut akan dihandle sampai prosesnya akan menilai. Jadi hasil dari kopian inilah akan menjadi zero. ASCII plus zero tersebut akan menjadi proses awal kembali dalam penulisan. Nah, sebenarnya bukalah sebuah file yang akan di-copy nantinya dengan atribut pembukaan 0 tersebut atau read only. Artinya adalah nomor handle tersebut akan diberikan oleh DOS berupa suatu angka. Lalu kita bisa menyimpannya nomor handle tersebut yang diberikan DOS untuk file yang dibuka nantinya. Ya. Lalu selanjutnya, kita tinggal hanya menggunakan nomor handle tersebut dari file yang telah diakses untuk mengaksesnya. Nah, sudah dilakukan. Artinya ketika kita membuka sebuah angka tersebut dengan menggunakan angka 0, pasti adalah menggunakan ASCII-nya tersebut. Nah, di sini tuliskan bahwa ASCII-nya 001, 000, B. Ya, artinya berapa? Nilainya tersebut adalah 0. Dia hanya bisa read only saja yang dikerjakan, yang dilakukan. Proses tersebut akan berjalan seperti itu dalam menulis sebuah file. Pasti akan berbeda nantinya. Karena apa? Semakin lama proses tersebut dilakukan dengan menggunakan read only, dia akan melihat proses tersebut berapa lama yang dikerjakan. Baru dia bisa menyimpan nomor handle tersebut untuk bisa diberikan agar bisa dibuka nantinya dari file handle, dari nomor handle tersebut. Untuk apa? Untuk filenya dibuka nantinya. Seperti apa? Kemudian, ketika kita membuat sebuah file baru, pastinya membutuhkan sebuah atribut dalam pembukaan 32 ataupun file arsipnya tersebut. Artinya sifatnya normal. Yang perlu disimpan di sini adalah nomor handle tersebut yang diberikan DOS untuk file yang baru diciptakan. Karena jika file tersebut yang baru diciptakan telah ada pada disk sebelumnya, maka filenya akan dihapuskan kembali. Artinya adalah apa? Dia tidak bisa menumpuk prosesnya tersebut. Nah, misalkan dalam mengcopy sebuah file, misalkan, ketika move tersebut berada dalam posisi yang handle pertama, maka proses move tersebut akan berjalan seperti apa? Nah, proses tersebut akan terjadi sebuah load, pastinya. Seperti apa proses tersebut? Nah, lalu dia akan menyalakan selesai tersebut, dia akan mengerjakan proses tersebut akan selesai. Nah, dari proses tersebut, sebenarnya secara tidak langsung, dalam file yang ada dengan move cx dengan AX tersebut akan juga berpindah dengan posisi AH tersebut atau BX-nya. Nah, BX di sini sebagai handle yang kedua dan DX adalah sebagai buffer ya, yang dilakukan sampai proses tersebut akan dikerjakan. Jadi proses itu akan dilakukan seperti itu. Nah, tidak ada pengulangan dalam proses menulis file ini. Dia hanya melakukan proses pindahannya saja. Karena apa? Dia akan menuliskan yang awal. Berbeda dengan yang baru tadi. Setelah itu, kita bisa membaca bahwa file ini akan di-copy sebanyak 1024 byte. Dan pasti disimpan di dalam sebuah variabel penampung yang dikatakan sebagai buffer atau loop-nya tadi. Kalau proses ini setelah dibaca, proses setelah pembacaan ini dilakukanlah kita bisa melakukan penulisan kepada file yang baru sebanyak byte yang
berhasil dibaca tersebut. Karena proses baca ini dan tulis ini dilakukan terus sampai file tersebut berhasil dikopikan semuanya. Berapa banyak dilakukan proses pengkopian yang dilakukan? Jadi sudah tahu bahwa variabel penampung dari buffer tersebut, dia akan bisa menuliskan sebuah file yang baru, tetapi juga akan diproses dengan baca dan tulis tersebut sampai proses tersebut bisa berhasil dikopikan semuanya. Kalau misalkan 100 file tersebut dia akan terjadi sebuah buffer atau load-nya tadi, berapa lama dia lakukan itu? Walaupun memang sampai kopinya sampai berhasil secara keseluruhan, semuanya bisa terhandle. Ya, sudah tahu seperti apa proses yang dilakukan. Jadi sebuah kopinya sudah banyak sekali yang dilakukan, bahkan semuanya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita membaca sebuah file yang di-copy ataupun ditulis dengan file yang baru, kita hanya tinggal menggunakan saja nomor handle-nya yang telah didapatkan pada saat pembukaan dan pembuatan file tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan seperti itu, bahwa ketika membaca sebuah file yang di-copy tersebut ataupun menulis sebuah file yang baru, kita tinggal hanya menggunakan nomor handle-nya tersebut yang digunakan pada saat atau didapatkan pada saat pembukaan dan pembuatan filenya tersebut. Artinya ada di mana? Ketika proses tersebut selesai dilakukan, baru dia akan mencetak prosesnya tersebut. Nah, sudah dilakukan, berarti ini pembuatan di akhir dari proses yang tersebut yang dikerjakan. Tes. Ya Mbak, bisa kenapa Mbak? Oh, enggak, dikirain di Gisa nggak ada suaranya, Pak, soalnya. Oh, ada kok. Nah, perlu diperhatikan seperti itu. Ya Mbak. Kenapa, Pak? Oke, lanjut. Apa-apa. Di proses tersebut, ketika proses sudah selesai dalam pembuatan sebuah file, dia akan menggunakan nomor handle tersebut. Berarti sudah didapatkan di akhir prosesnya tersebut dikerjakan. Jadi sudah tahu proses tersebut ternyata sudah exit, sudah keluar. Yang didapatkan adalah nomor handle tersebut. Nah, beda halnya dengan sebuah file. Pasti akan berbeda dengan menulis, dengan membaca, ya, dengan file yang ada, misalkan seperti itu akan berbeda. Karena dalam menghapus sebuah file tersebut, perlu digunakan namanya fungsi dari 41H tersebut. Dari intab 21-nya. Secara aturan, dengan menggunakan fungsi dari 41H tersebut, sebenarnya pasti berbeda dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau dalam inputnya adalah AH tersebut dalam 41, maka DSDX-nya adalah sebagai nama file dari ASCII plus 0-nya tersebut. Artinya dia nilainya akan karakter 0, walaupun akan dihapuskan nantinya. Nah, untuk outputnya, kalau dia berhasil, maka CF-nya adalah akan menjadi 0. Sedangkan kalau dia tidak berhasil, maka CF-nya adalah sebagai 1, dan AX-nya adalah sebagai kode kesalahan tersebut. Maka dilihat dahulu, kalau CF-nya kalau dia berhasil, maka CF-nya akan menjadi 0, akan menjadi nilai yang normal seperti itu. Kalau dia tidak berhasil, dia akan mendapatkan nilai 1 tersebut dalam CF-nya. Itu dikerjakan oleh si filenya tersebut dalam menghapus. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi ini tidak selalu mendukung karakter khusus seperti tandanya, seperti tanda kali, seperti itu dari sebuah dosnya yang ada. Nah, dengan demikian fungsi ini hanya mampu menghapus satu buah file saja pada saat pada dilakukan tersebut.
ketika menghapus suatu buah file tersebut. Nah, ketika mendelete sebuah file, artinya adalah kita bisa tahu menghapus sebuah file tersebut akan menunjuk kepada arah yang mana. Nah, kalau dia menggunakan programnya adalah misalkan hapus .asm.asmd tersebut, proses yang dilakukan adalah fungsinya adalah menghapus sebuah file. Artinya, yang di-delete adalah dari bosnya tersebut. Ya. Kalau dalam proses yang paling rendah, proses yang paling kecil, dia akan melihat ketika proses tersebut bisa saja terjadi error. Banyak sekali proses terjadi error, tergantung dari bagiannya yang dilakukan. Nah, apakah dia menghapus file? Misalkan contoh, ketika kita ingin menghapus file, kadang misalkan dalam kondisi file tersebut terbuka. Kemudian kita hapuskan, sudah pasti terjadi error. Kecuali file tersebut tidak dibuka, maka tidak terjadi error. Bisa saja seperti itu, atau lain hal. Banyak hal yang dilakukan dalam proses tersebut. Nah, prosesnya tersebut bisa saja dalam proses awal dari parameternya, ataupun bisa saja tidak ada kesalahan sama sekali dalam proses yang dilakukan. Tapi tetap bagiannya adalah sebagai ASIS tersebut akan menggunakan angka 0 tersebut sebagai bagian dari proses yang dikerjakan. Dari sini kita bisa tahu bahwa proses ini dilakukan seperti ini. Proses ini dilakukan seperti itu, misalkan seperti itu. Bisa saja error, bisa saja tidak. Akan berpatokan dengan awal dari parameter tersebut. Awal string inilah sebenarnya yang bisa menghapus bahwa file tersebut dari parameter ya, bisa menghapus dari awal bagiannya tersebut yang dilakukan. Bisa saja tidak, ataupun bisa saja tidak terjadi sebuah kesalahan. Program di atas biasanya digunakan untuk menghapus suatu file dengan parameter. Biasanya seperti itu. Artinya adalah menggunakan coba.txt yang menggunakan teks tersebut sebagai bagian dari parameter tersebut. Nah, kalau misalkan dihapuskan dalam proses coba.txt tersebut adalah menggunakan hapus coba.txt tersebut atau teksnya tersebut yang dilakukan oleh ketika menghapus sebuah file yang ada menggunakan parameter yang digunakan di situ. Jadi bisa tahu seperti apa. Beda halnya dengan memindahkan sebuah penunjuk file atau pointernya. Di sini, saya akan jelaskan mengenai penunjuk atau pointernya tersebut, yang pastinya bisa berguna untuk menunjukkan bahwa suatu lokasi tertentu ada namanya sebuah file. Dengan fungsi 42H tersebut dari DOS tersebut, ini sebagai penunjuk file, yang artinya bisa saja dipindah-pindahkan. Bisa saja berada di manapun. Sama halnya misalkan menggunakan mouse. Saya menggunakan mouse misalkan ke kanan, dia akan berpindah. Dia akan menggunakan kiri, dia akan berpindah. Dia ke atas, dia akan berpindah. Tergantung dari kebutuhannya dengan apa. Itu tadi kan menunjukkan suatu lokasi tertentu. Dan di mana sih prosesnya tersebut ada. Itu tersebut bisa berjalan seperti apa di situ. Jadi itu dilakukan. Dengan menggunakan sebuah penunjuk file tersebut atau pointernya tersebut adalah menggunakan input. Misalkan hanya adalah sebagai 42, lalu kemudian dx-nya adalah sebagai handle-nya, x-nya dengan dx-nya akan bersifat pada tinggi dengan rendah. Tetap sama menunjukkan besarnya perpindahan tersebut. Artinya pointer tersebut akan menunjukkan kemana. Kalau dia menggunakan x, artinya dia akan pada level yang paling tinggi. Kalau dia menggunakan dx, pasti adalah level yang paling rendah. Masa tujuannya sama dengan memindahkan atau menunjukkan besarnya perpindahan tersebut. Kalau menggunakan AL, artinya dalam mode perpindahan tersebut dengan menggunakan nilai bisa saja 0, bisa saja 1, bisa saja 2. Artinya semua sama, berpindah. Kalau 0 dari awal, berpindah dari awal. Kalau menggunakan 1, lebih kepada berpindah terhadap posisi yang sekarang saat ini terjadi. Dia menggunakan 2, artinya dia berpindah dari akhir filenya tersebut. Seperti apa filenya tersebut berpindah. Nah, dengan outputnya, kalau jika berhasil, maka CF-nya adalah 0 dan DX atau X-nya adalah menunjuk posisi yang baru. Dia akan berpindah ke posisi yang baru dalam prosesnya tersebut. Kalau tidak berhasil, maka proses CF-nya adalah 1, nah X adalah sebagai kode kesalahan tersebut. Itulah yang dilakukan dalam proses memindahkan sebuah penunjuk file. Prosesnya berpindah, tapi tergantung dari kebutuhannya. Kalau dia berhasil, dia akan menuju pada posisi yang baru. Bagaimana proses tersebut akan jadi seperti apa? Nah, kalau dalam sebuah contoh, dalam fungsi menunjukkan sebuah file tersebut adalah menggunakan handle, kemudian mode yang artinya adalah offset low maupun offset dari height-nya tersebut. Itu dilakukan seperti apa? Kalau dia dengan BS dengan CX, dia akan berpindah dengan handle-nya tersebut, ataupun move-nya tersebut akan berpindah kepada X-nya.
bersifatnya adalah high ataupun bersifatnya adalah low. Ini bisa saja tinggi, bisa saja rendah dalam proses tersebut. Mungkin itu silakan ditanyakan mengenai materi hari ini. Sebelum saya lanjut kepada materi tentang atribut. Dalam atribut sebenarnya secara tidak langsung saling berhubungan dengan apa tadi, dengan variabel ataupun tadi dengan apa, dengan operasi file tersebut. Yang seperti kita ketahui bahwa file program ya, terdapat suatu artinya bisa digunakan sebagai atribut file program tersebut. Nah, atribut inilah yang akan menentukan bahwa ini termasuk jenis dari file program apa. Ya, jadi apa program tersebut. Ataupun bahkan DOS-nya bisa menyediakan fungsi ke-43 untuk mengatur atribut file programnya tersebut. Kita tahu seperti apa yang dikerjakan. Karena ketika mengatur sebuah atribut dalam sebuah program ini akan berbeda. Dengan apa? Tadi dengan variabel. Kalau variabel lebih kepada menampungnya. Sebenarnya saling berkaitan, tapi berbeda dalam fungsi tujuannya saja. Nah, kalau secara aturan, dijelaskan bahwa ketika fungsi dari atribut tersebut, sebenarnya kalau menggunakan AH adalah 43. Menggunakan AL-nya adalah sebagai mode untuk klasifikasi 0 ataupun 1 tersebut. Kalau 0 artinya adalah melihat atribut dari suatu file. Kalau 1 dia lebih kepada mengubah atribut dari suatu filenya tersebut. Dia akan tahu seperti apa. Antara melihat dengan mengubah pasti akan berbeda. Lalu di SDX-nya adalah sebagai nama file dalam bentuk ASCII 0-nya tersebut. Nah, kemudian kalau CX adalah atribut dengan spesifikasi dengan nomor bitnya tersebut. Bisa saja 1 sebagai file read only, tadi seperti yang tadi sama, ataupun 1 adalah file hidden, ataupun 2 adalah file system, ataupun 3 adalah sebagai volume label, ataupun 4 adalah sebagai name to directory, ataupun 5 adalah sebagai arsip. Ini sangat berbeda-beda. Secara tidak langsung memang atribut ini bersama, saling berkaitan dengan namanya variabel tadi. Dalam bentuk outputnya, jika berhasil prosesor tersebut, maka CF-nya adalah menjadi 0 dan CX akan menunjukkan atribut tersebut dari file. Jika mode-nya dalam posisi HL0 tersebut. Bagaimana jika tidak berhasil? Maka CF-nya akan menjadi 1 dan AX-nya akan menjadi kode kesalahan tersebut. Kalau dia berhasil, dia akan menunjukkan proses tersebut akan menunjukkan bahwa atributnya dari file. Kalau tidak berhasil, tetap akan sama. Akan terjadi sebuah kode kesalahan yang terjadi di situ. Menjadikan bahwa file tersebut akan seperti itu. Nah, untuk mengatur sebuah file, untuk mengatur sebuah atribut dalam sebuah program tersebut sebenarnya secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa atribut dari suatu file tersebut masuk dalam file hidden, artinya dia menyembunyikan atau tersembunyi dengan menggunakan io.sistemnya tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam atribut file tersebut dari file program tersebut, kita bisa lihat di samping. Kalau menggunakan grafsi tersebut dengan atribut adalah io.system tersebut, bisa kita lihat bisa saja read only, bisa saja hidden, bisa saja sistem, ataupun bisa saja arsip. Ini pasti berbeda-beda. Read only, kemudian hidden, sistem, ataupun file arsip akan berbeda-beda. Dari 4 bagian atribut inilah sebenarnya cara tidak langsung kita bisa tahu. Oh, kita mengatur sebuah atribut ternyata seperti ini. Tidak akan menjadi bagian. Sebenarnya kalau termasuk dalam sebuah file hidden, kita bisa tahu bahwa io sistem tersebut ternyata seperti ini. Akan berbeda.
Mungkin itu materi saya hari ini. Silakan mungkin tanyakan. Ada Mbak Gita, silakan. Ada Mas Tegar, ada Mas Fendi. Silakan ingin tanyakan. Kalau tidak ada ya saya tarik ke kesimpulannya. Saya akan tarik kesimpulan bahwa 3 bagian dengan menggunakan operative file, kemudian variabel, dan terakhir adalah lebih kepada atribut, sebenarnya saling berkaitan. Kenapa? Operative file juga butuh namanya variabel, variabel juga butuh namanya atribut, begitu juga sebaliknya, saling berkaitan ketiganya. Karena di dalam operative file, sebuah assembly itu sebenarnya melibatkan sebuah interrupt. Bisa saja untuk membaca, bisa saja untuk menghapus, bisa saja untuk menulis, ataupun bisa saja untuk menutup sebuah filenya tersebut. Kenapa? Ini yang perlu dilibatkan dalam operative file. Sebenarnya secara tidak langsung kita lakukan ini. Ya, hanya setiap hari lah. Misalkan dalam contoh membuat sebuah file atau apapun itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi lebih bentuk sederhananya. Ya. Atau bentuk variabel. Yang pasti juga akan menggunakan interrupt ini. Saling berkaitan dengan interruptnya. Karena variabel ini juga bisa menampung nama file, bisa saja menampung isi dari file tersebut, bisa saja menampung teks yang akan diinputkan. Ya. Artinya interrupt tersebut juga saling berkaitan dengan variabel. Begitupun juga interrupt akan saling berhubungan dengan operative file yang tersebut. Ini saling berkaitan. Di antara kedua ini saling berkaitan, kemudian juga saling berkaitan dengan interrupt yang ada. Kalau menampung sebuah nama file, pasti akan tahu variabel yang digunakan. Ataupun menampung sebuah isi file, bagaimana proses tersebut ada. Ataupun bisa menampung sebuah teks yang akan diinputkan atau bisa ditulis seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita bisa ketahui bahwa sebuah file tersebut terdapat suatu byte yang artinya bisa digunakan dengan atribut tersebut dari filenya tersebut. Dan atribut inilah yang akan menentukan bahwa jenis dari file tersebut kita bisa tahu seperti apa. Jenis filenya apa yang digunakan atau bagaimana. Nah, nanti yang akan menyediakan bahwa fungsi ini akan mengatur kepada atributnya tersebut. Artinya memang saling berkaitan. Antara file variabel dengan atributnya tersebut dia akan berkaitan. Dengan apa? Dengan interruptnya tadi. Dengan fungsi interruptnya tadi. Karena kalau sudah bicara tentang interrupt, dia akan menjadi bagian. Contohnya misalkan dalam mutawarah. Ini sudah dijelaskan di awal. Dalam interrupt, pasti salah satu yang menjadi interupsi lah. Seperti itu. Bisa saja memberikan masukan, bisa saja memberikan komentar, bisa saja menyalahkan. Tergantung dari kebutuhannya tadi, seperti apa yang dilakukan. Karena itu saling berkaitan. Ya, baik itu file, baik itu operasi file, baik itu variabel maupun atribut. Saling berkaitan ketiganya. Saling memiliki kebutuhannya masing-masing. Ya, akan dikerjakan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa prosesnya tersebut dikerjakan seperti ini. Tanpa memiliki latar belakang yang lain. Akan sama proses yang dilakukan. Itu dilakukan sedemikian rupa seperti itu. Karena prosesnya ya seperti itu tadi. Dengan proses yang sama. Dan proses yang seperti itu tadi. Berbeda yang dilakukan. Bahkan prosesnya tersebut saling beriringan, berjalan bersamaan. Yang dikerjakan, yang dilakukan. Mungkin itu materi saya. Silakan kalau tanyakan untuk minggu ini. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada ya saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya malam ini. Akan melanjutkan aktivitasnya kembali untuk kuliah selanjutnya. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.